Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Materi kita untuk pertemuan kali ini adalah ayat jurnal penyesuaian atau AJP ya. Sebelumnya kita sudah belajar yang namanya jurnal umum ya, jurnal umum. Sekarang kita akan melanjutkan ke jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian itu adalah merupakan jurnal umum yang dipergunakan untuk mencatat transaksi intern perusahaan pada akhir periode pembukuan. Nah, itu yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian. Jadi dia merupakan jurnal umum juga, yang mana transaksi yang dicatat ke dalam jurnal penyesuaian itu adalah transaksi intern. Transaksi intern itu yaitu transaksi yang terjadi di dalam perusahaan saja, bukan transaksi yang terjadi di luar ekstern atau di ekstern ya, di luar atau ekstern perusahaan. Tapi transaksi yang dicatat di jurnal penyesuaian ini adalah transaksi yang hanya terjadi di dalam perusahaan saja, intern saja. Kemudian biasanya dicatat di akhir periode pembukuan ya. Selanjutnya, jurnal penyesuaian harus disesuaikan dahulu karena alasan dua ini. Ada dua alasan kenapa mesti dibuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, adanya rekening campuran, yaitu sebagian rekeningnya merupakan rekening harta atau aktiva. Jadi harta di sini adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, itu aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap ya. Kemudian sebagian lagi merupakan rekening biaya. Itu yang menyebabkan harus dibuatnya jurnal penyesuaian. Kemudian apalagi? Adanya kesalahan yang harus dikoreksi. Jadi pada saat pencatatan pembukuan di akhir periode ada kesalahan-kesalahan pembukuan yang khususnya transaksi intern perusahaan ini. Oleh karena itu, karena adanya kesalahan, maka perlu dilakukan perbaikan atau pengkoreksian. Makanya dibuatlah jurnal penyesuaian. Ya. Pokok bahasan yang ada di jurnal penyesuaian bisa kita lihat di sini ada 9 pokok ya. Ini adalah sub pokok bahasan yang terdapat di perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang itu merupakan perusahaan yang sangat besar dan sangat kompleks ya dibandingkan dengan perusahaan jasa yang kajiannya lebih simpel dan lebih sederhana. Di awal pertemuan Ibu sudah bilang lebih awal ya bahwa untuk pokok bahasan kita di dasar akuntansi itu kita lebih memfokuskan pada perusahaan jasa yang sifatnya lebih simpel dan sederhana. Oke, nggak apa-apa, kita lihat dulu untuk yang perusahaan dagang di sini. Boleh kita pelajari nantinya. Yang pertama adalah persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan ini biasanya berhubungan dengan persediaan awal dan persediaan akhir. Kemudian ada yang kedua yaitu persediaan perlengkapan. Contohnya adalah perlengkapan kantor, perlengkapan toko. Kemudian yang ketiga ada penyusutan aktiva tetap. Ya. Contoh dari aktiva tetap di sini adalah gedung, tanah, kemudian ada peralatan. Contohnya lagi misalkan akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan gedung contohnya. Yang keempat yaitu biaya-biaya yang masih harus dibayar. Contohnya adalah biaya listrik, kemudian biaya air. Yang kelima adalah pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya adalah pendapatan
bunga. Contohnya pendapatan bunga. Kemudian yang keenam adalah biaya-biaya yang harus dibayar di muka. Contohnya asuransi dibayar di muka. Kemudian apalagi biaya atau beban advertensi dibayar di muka. Itu contohnya. Kemudian yang ketujuh adalah pendapatan-pendapatan diterima di muka. Contoh pendapatan-pendapatan yang diterima di muka adalah contohnya pendapatan sewa misalkan. Kemudian yang ke-8-nya ada penaksiran piutang kredit haji. Ini biasanya berhubungan dengan cadangan kerugian piutang. Kemudian yang terakhir adalah penyesuaian saldo kas dengan rekening bulan. Ini kalau di akuntansi itu lebih detailnya belajar di akuntansi keuangan menengah yang berhubungan dengan rekonsiliasi bank. Ya, oke. Di sini bisa kita lihat contoh dari persediaan barang dagangan. Contohnya yaitu metode yang digunakan adalah divisa laba, kemudian ada HPP, harga pokok penjualan, kemudian tanpa diterima. Lihat contohnya di sini. Contoh misalkan diketahui 31 Desember 2017 neraca saldo di bawah ini ya, ada persediaan barang dagangan, kemudian ada pembelian, ada ongkos angkut pembelian, ada retur pembelian, ada potongan pembelian. Nah, di mana posisi masing-masingnya ada di debit, kredit. Nah, itu kredit ya. Kemudian kalau kita lihat dari neraca saldo ini, diketahui data penyesuaian 31 Desember 2017 nilai persediaan barang akhir sebesar Rp12.500.000. Kemudian kalau kita lihat dari penyesuaian metode Itisar rugi laba, jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini, yang mana di sisi debitnya ada Itisar rugi laba 11.250.000 rupiah. Kemudian di sisi kreditnya adalah persediaan awal sebesar 11.250.000 rupiah. Kemudian ada satu jurnal lagi untuk persediaan akhir, di mana persediaan akhir itu ada di sisi debit sebesar Rp12.500.000. Sedangkan untuk ikhtisar rugi labanya berada di sisi kredit sebesar Rp12.500.000. Kemudian untuk metode HPP-nya atau harga pokoknya bisa dilihat di sini mana transaksi yang berada di sisi debit dan mana transaksi yang berada di sisi kreditnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua yaitu persediaan perlengkapan. Nah, dalam mencatat persediaan perlengkapan itu neraca saldonya misalkan diketahui seperti yang kita lihat di sini, ada perlengkapan toko, kemudian ada perlengkapan kantor. Dua-duanya berada di sisi debit ya. Kemudian data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut. Ada nilai persediaan toko pada akhir periode Rp750.000, kemudian ada perlengkapan kantor yang telah terpakai sebesar Rp1.300.000. Nah, ini adalah jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya seperti yang kita lihat di sini, ada biaya perlengkapan toko berada di debit Rp500.000, kemudian ada perlengkapan toko berada di kredit yaitu Rp500.000. Kemudian jurnal yang kedua itu ayat jurnal penyesuaiannya adalah biaya perlengkapan kantor di debitnya sebesar Rp1.300.000. Kemudian pada perlengkapan kantor berada di sisi kredit sebesar Rp1.300.000. Kemudian ya, untuk contoh-contoh yang lain silakan nanti dipelajari dan dilihat sendiri. Sudah ada materi yang kita berikan dari awal kemarin, sudah ada. Nanti
Intinya ya, bahwa dalam pembuatan jurnal penyesuaian itu acuannya yaitu data yang ada pada neraca saldo dengan data penyesuaian per tanggal, kemudian ada bulan, ada tahunnya. Itu adalah acuan atau patokan pengerjaan atau pembuatan daripada jurnal penyesuaian. Akhir kata, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.